Shalom, selamat kembali dalam Renungan Prapaskah GKIM Amanat Kristus, sebuah renungan yang mempersiapkan kita dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah. Mari di hari ini sekali lagi kita ambil waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan, dikoreksi dan diperbaiki dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk dapat menikmati kasih setia Tuhan. Ajar kami di hari ini Tuhan untuk mengambil waktu 10-15 menit merenungkan apa yang Tuhan inginkan dipersiapkan dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah. Topang kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Matius pasal ke-27 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negari itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu bagi kita mengenal pepatah nasi telah menjadi bubur. Sebuah pepatah yang memiliki makna sesuatu yang telah terjadi tak dapat dibatalkan lagi. Mau tidak mau, ya sudah diterima. Mau tidak mau, ya sudah dinikmati. Tapi nyatanya tidak semudah itu untuk menerima apa yang telanjur terjadi, bukan? Dan firman Tuhan yang barusan kita baca dan dengarkan, ada seorang murid yang sulit menerima keadaan. Ia telah menyesal akan tindakannya yang menjual Yesus seharga 30 keping perak. Ia mencoba untuk memperbaiki kesalahan, mengakui dosanya, tapi ia mengaku kepada orang yang salah. Mengaku kepada orang yang tak peduli di dalam kehidupannya. Akibatnya upaya untuk memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki dosanya, mengambil hal-hal yang ekstrim, yaitu menggantung dan mengakhiri hidupnya. Penyesalan atas dosa hanyalah titik awal yang menghancurkan. Maka kehancuran dan pengakuan sejati harusnya diarahkan kepada Tuhan, di mana ada pengampunan, di mana ada kesempatan, di mana ada kebebasan. Karena ia berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Maka hari ini mari renungkan sekali lagi. Apakah saya sedang mencoba memperbaiki kegagalan saya dengan cara saya sendiri? Apakah saya telah datang kepada Tuhan dengan perasaan hancur karena dosa-dosa saya? Apakah saya ingat bahwa kerusakan dosa saya tidak akan pernah bisa melampaui kedalaman kasih karunia Tuhan? Mari lewat pertanyaan ini renungkan sekali lagi. Mengakui dosa, mendapatkan kesempatan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita merenungkan lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ketika kesalahan, kegagalan, penyesalan terjadi, itu dapat merenggut nyawa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mengaku dosa di hadapan-Mu, mengakui setiap kegagalan, mengakui setiap kerapuhan, dan diganti dengan kesempatan.
sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan yang beserta mau berjalan bersama dengan kami. Topang kami Tuhan untuk hidup di dalam ingat-ingatan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan bersedia mengganti penyesalan menjadi kesempatan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami satu persatu sehingga sekali lagi kami dapat menyambut Jumat Agung, menyambut Paskah dalam sukacita, dalam pengharapan dan penghayatan akan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.